Kebanyakan dari kita akan mengingat Suriname karena penggunaan bahasa Jawa sebagai salah satu bahasa resmi mereka. Bahkan mungkin masyarakat Suriname lebih jago dari kita yang orang Indonesia asli. Tapi tahu nggak sih kenapa masyarakat Suriname bisa jago banget ngomong bahasa Jawa? Ada fakta unik apa lagi sih tentang negara ini? Lebih lengkapnya Desmedia berikan rangkumannya. Aspek geografis. Suriname merupakan sebuah negara yang terletak di benua Amerika, lebih tepatnya di daerah timur Amerika Selatan. Wilayah negara ini termasuk kategori yang paling kecil di Amerika Selatan, di mana Suriname hanya memiliki luas 15.600 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Guyana di barat, Guyana Prancis di timur, Samudra Atlantik di utara, dan Brazil di selatan. Karena lokasinya berdekatan dengan Khatulistiwa, secara otomatis Suriname memiliki iklim tropis, yang terdiri atas musim kemarau dan musim hujan sepanjang tahun. Seperti negara tropis pada umumnya, suhu tahunan di Suriname berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Ini juga ditandai dengan curah hujan dan tingkat kelembapan yang tinggi. Dari discoverstripsuriname.com, bagian utara negara ini dicirikan sebagai wilayah dataran rendah yang sangat subur. Kita akan mudah menemukan beragam jenis binatang serta tumbuhan di wilayah ini. Di samping beberapa aliran sungai yang juga mengalir deras di sini. Faktor tersebut yang membuat mayoritas penduduk Suriname tinggal di utara. Untuk flora dan faunanya sendiri, kita tidak akan menemukan banyak perbedaan seperti layaknya di Indonesia. Hewan-hewan seperti monyet dan rusa, atau tumbuhan seperti kapuk dan beragam jenis lumut dapat dengan mudah kita temukan di Suriname. Sejarah negara. Menurut rilis Britannica, Spanyol jadi negara pertama yang menemukan Suriname, di mana Amerigo Vespucci dan Alonso de Ojeda jadi yang pertama berlayar di wilayah perairan negara ini, yakni di tahun 1499. Sebelum akhirnya Vicente Yañez Pinzón jadi orang pertama yang menjelajahi daratan Suriname 1 tahun kemudian. Daerah tersebut kemudian dinamai Suriname, atau daratan bangsa Surinen, suku asli penghuni Suriname di masa lalu. Inggris kemudian menjadi negara Eropa pertama yang menetap di Suriname, di mana mereka tiba pada tahun 1651. Sebelum akhirnya wilayah ini diambil alih oleh Belanda tahun 1677. Catatan Britannica menunjukkan bahwa negara Belanda menguasai Suriname hingga negara ini merdeka, kecuali untuk periode-periode khusus seperti tahun 1799 hingga 1802 dan 1804 hingga 1815 yang menjadi era penguasaan Inggris. Masa awal kolonialisasi Belanda di Suriname ditandai dengan didorongnya ekspor di sektor perkebunan, khususnya sejumlah komoditi seperti gula, kopi, kapas, coklat, hingga kayu. Permintaan yang tinggi membuat pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menambah pekerja di bidang perkebunan. Pekerja dari sejumlah wilayah pun didatangkan, beberapa di antaranya merupakan masyarakat Jawa. Bersama pekerja lain dari berbagai daerah seperti Cina, Madeira, India, hingga kelompok buruh dari wilayah Afrika Barat, sebagian besar dari mereka menetap di Suriname dan membentuk komunitas dagang sendiri. Inilah yang menjadi alasan kenapa masyarakat Suriname jadi jago berbahasa Jawa. Berlanjut di tahun 1916, komoditi ekspor Suriname bergeser ke pertambangan setelah ditemukannya kandungan bauksit atau bahan inti aluminium di tanah Suriname oleh Aluminium Company of America atau Alcoa. Pergeseran ini juga merupakan dampak dari menurunnya ekspor di bidang perkebunan. Suriname sendiri resmi mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 25 November 1975, setelah sempat mendapat hak otonomi atas urusan dalam negerinya pada tahun 1954. Hal ini juga ditandai dengan sepertiga penduduk negara ini yang kembali ke Belanda. Profil singkat negara. Republik Suriname adalah negara di wilayah Amerika Selatan yang beribu kota di Paramaribo.
Mayoritas penduduk negara ini beragama Kristen dengan persentase 48,4%, di mana setengah dari jumlah tersebut diketahui sebagai penganut Katolik Roma. Mata uang resmi yang digunakan di negara ini adalah dolar Suriname. Untuk bahasa sendiri, Suriname menggunakan cukup banyak bahasa. Di samping bahasa Belanda sebagai bahasa resminya, Suriname juga menggunakan bahasa lainnya seperti bahasa Inggris, Seranan Tongo, Hindi, hingga bahasa Jawa yang berkaitan dengan aspek historis negara ini. Catatan terakhir menunjukkan bahwa Suriname memiliki 534.000 penduduk. Sekitar 2/3 masyarakatnya tinggal di daerah perkotaan, di mana 2/5-nya bermukim di Paramaribo. Sementara sisanya tersebar di wilayah lain seperti New Nickerie, Albina, Mungo, sampai ke perbatasan Brazil di selatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bentuk negara ini adalah republik dengan presiden sebagai kepala negaranya sekaligus kepala pemerintahan. Untuk sistem pemerintahan, Suriname menggunakan sistem republik campuran, di mana seorang presiden beserta wakilnya akan dipilih oleh anggota Majelis Nasional Suriname atau setara Dewan Legislatif untuk masa jabatan 5 tahun. Sementara Majelis Nasional itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Sistem pemerintahan daerah sendiri baru diterapkan oleh Suriname pada tahun 1987, yang terbagi atas distrik dan subdistrik. Kedua wilayah tersebut nantinya dipimpin oleh pemerintahan daerahnya masing-masing yang dipilih 5 tahun sekali. Dari sisi perekonomian, Suriname sangat bergantung pada sektor pertambangan. Bahan-bahan seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan bauksit jadi komoditi penyumbang terbesar untuk pendapatan negara. Negara ini juga masih mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian sebagai komoditi ekspor alternatif. Selain komoditi yang sudah disebutkan, Suriname juga mengekspor produk kelapa sawit dan berasnya ke luar negeri. Barang-barang tersebut paling banyak diekspor ke Swiss, Liechtenstein, Belgia, dan Hong Kong. Sementara untuk impor, barang-barang yang didatangkan biasanya adalah mesin, alat transportasi, bahan bakar, hingga berbagai produk makanan. Ibu kotanya jadi warisan dunia. Paramaribo adalah kota terbesar sekaligus terpadat di Suriname. Hal tersebut dibuktikan dengan rilis dari FIFA.com yang menyebut bahwa 50% masyarakat Suriname tinggal di Paramaribo. Namun uniknya, ibu kota ini juga ternyata masuk ke dalam salah satu warisan dunia yang tercatat secara resmi di UNESCO pada tahun 2002. Penetapan tersebut tidak terlepas dari keberadaan sejumlah bangunan peninggalan masa kolonial Belanda, di mana bangunan-bangunan tersebut masih terlihat utuh hingga sekarang. Disertai juga sejumlah bangunan lainnya yang bernilai religius, di mana bangunan ini juga syarat akan sejarah. Negara banyak festival. Suriname merupakan salah satu negara di dunia dengan etnis beragam. Hal ini tidak terlepas dari catatan sejarah yang mencatat banyaknya pekerja multi-etnis pada masa penjajahan yang menetap di Suriname. Perbedaan kultur dari masing-masing etnis inilah yang membuat Suriname merayakan banyak festival dalam setahun. Perbedaan kultur dari masing-masing etnis inilah yang membuat Suriname merayakan banyak festival dalam setahun. Contohnya ada Java Arrival Day, India Arrival Day, Festival Diwali, Maroon Day, hingga Festival Holi. Hanya punya satu bioskop. Satu lagi fakta unik tentang Suriname adalah bioskopnya. Apabila di banyak negara kita dapat menemukan bioskop lebih dari satu, untuk di Suriname kita hanya akan menemukan satu bioskop aja nih. Bioskop tersebut namanya TBL Cinema dan berlokasi di ibu kota Suriname yaitu Paramaribo. Kebayang ya kalau mau nonton bioskop di sini harus effort apa? Oke, itu dia fakta menarik dan juga penjelasan singkat tentang Suriname. Semoga kalian jadi semakin paham dan makin kenal dengan negara satu ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.